Tapi ketenangan ni kita tak tahu, tah datang dari Allah, tah datang dari syaitan. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya ketenangan itu datangnya dari Allah. Sebab orang yang suka music, mendengar music pun dia tenang. Orang yang suka khamar, minum khamar pun dia tenang. Orang yang suka buat maksiat, saat maksiat pun dia tenang. Tenang juga. Ustaz tahu dari mana? Jamaah tanya. Ustaz Samad, ada yang saya nak tanya pada Ustaz. Kenapa tanya di jalan? Kenapa tak tanya masa tazkirah? Saya malu Ustaz. Apa yang nak tanya? Saya bila dengar muzik dangdut ni, hati saya tenang betul Ustaz. Ini bukan ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin ketenangan yang datang dari Allah. Bagaimana kita boleh membezakan yang datang dari Allah dengan yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka timbangannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersesuaian dengan Quran, bersesuaian dengan sunnah, bersesuaian dengan al-ulama warasatul anbiya, maka dia datang dari Allah. Bercanggah dengan Quran, ikhtilaf dengan sunnah, khilaf dengan ulama, maka sesungguhnya dia datang dari hawa nafsu. Maka kita disuruh amma man khafa maqama rabbih, takut pada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dari takut itu melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya, dan ketenangan hati datang dari Allah. Maka kata Nabi, qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman itu di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yusbihu mu'minan, berapa banyak orang paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Pagi beriman, petang kafir. Kita ingin supaya hati kita itu tetap, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, membalik-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, buat hati kami ini tenang dengan sembahyang, buat hati kami tenang dengan duduk dalam majlis ilmu, buat hati kami sururul qalbi. Dari mana datang sururul qalbi? Dari hub, dari cinta. Dari mana cinta datang? Dari ma'rifah, dari kenal. Ada jamaah, Ustaz Samad, tolong gendong, pegangkan anak saya ni, saya nak ambil gambar Ustaz dengan dia. Pegang. Manakala pegang, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, budak tu terkencing. Ustaz ada marah? Tak marah. Sikit pun tak ada? Tak ada. Ke budak tu tak marah, ke mak dia marah. Kenapa tak marah? Sebab ada hub, ada cinta. Kenapa ke budak kecil ada cinta? Sebab budak kecil tak berdosa. Kita tak marah pada budak kecil. Apapun yang budak kecil, kita kata budak kecil, terkencing budak kecil, Masya Allah, bertuahnya. Bertuah. Cuba kalau ayah dia. Surur, jangan bayangkan. Sururul qalbi, senangnya hati itu sebab cinta. Kalau kita cinta, hati kita senang. Kalau tak cinta, kita tak senang. Dari mana datang cinta? Dari kenal. Makanya kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Perkara utama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu cara mengenal Allah. Allah itu sayang pada kamu. Allah itu ridha pada kamu. Bila kita dah kenal dengan dia, maka kita tidak akan benci, tak akan marah. Jadi kalau masih marah, berarti belum cinta. Kenapa belum cinta? Belum kenal. Oh, patutlah laki saya marah dengan saya, Pak Ustaz. Belum cinta. Kenapa belum cinta? Belum kenal. Jadi ridha, kita senang hati sebab ada cinta. Cinta datang dari pengenalan yang sempurna. Kenal ilmu. Siapa yang mengenalkannya? Ulama mengenalkan Allah melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang tak menyia-nyiakan Ayub, Allah yang tak menyia-nyiakan Yusuf dalam perigi buta, Allah yang tak menyia-nyiakan Musa di seberang lautan, Allah yang tak menyia-nyiakan Nabi Muhammad SAW.
maka dia juga tak akan menyia-nyiakan aku bila aku berakhlak macam akhlak mereka, beribadah macam ibadah mereka. Maka bila keyakinan kita yang kuat itu akan membangkitkan cinta. Dan kalau kita dah cinta, hati kita akan menjadi tenang.